Dari adjusted trial balance sebenarnya sudah bisa menyiapkan financial statement. Penutupan, siklus paling terakhir, jadi berakhirnya satu siklus akuntansi, kalau kita sudah membuat jurnal penutup atau yang disebut dengan closing entry. Nanti trial balance, neraca saldo yang saldo-saldonya sudah kita tutup, itu namanya post closing trial balance. Begitu ceritanya. Nah, closing entry ini isinya nanti ada 4. Akun yang ditutup itu adalah akun temporer. Teman-teman ingat-ingat, temporary account itu berarti akun yang mengalami proses penutupan buku, proses closing, setiap buka buku yang baru saldonya itu harus mulai dari nol. Jadi kalau misalnya dia bulanan, dia tutup bukunya, katakanlah sekarang bulan Februari, 28 Februari, dia buat jurnal closing, jurnal tutup buku, supaya nanti 1 Maret saldo-saldo akunnya itu nol. Tapi kalau yang permanen, itu tidak perlu akun itu dibuat jurnal penutupnya. Karena harapannya saldo akhirnya 28 Februari akan lanjut jadi 1 Maretnya dan seterusnya. Nah, yang temporer itu cuma ada 4 akun. Kalau di sini disebut hanya 3 ya. Tambahkan 1 ya, revenue, expense, drawing, sama income summary ya satunya teman-teman. Jadi revenue, expense, drawing, sama income summary. Itu untuk yang temporer. Kalau yang permanen ya selain 4 yang saya sebutkan itu tadi. Nah, kita akan belajar untuk proses penutupannya. Karena ada 4 akun temporer, berarti jurnal closing hanya ada 4. Kalau tadi adjusting ada 6, closing ada 4. Yang pertama kali ditutup adalah revenue. Teman-teman bisa lihat saldo revenue dari sini. Revenue-nya, ada yang bisa menemukan revenue enggak? Berapa saldo revenue-nya? Silakan disebutkan. Revenue-nya di sini hanya ada satu macam, yaitu service revenue. Berapa service revenue-nya? 10.600 ya. Nah, revenue itu saldo normalnya di sebelah mana? Kalian juga bisa lihat di sini. 10.600-nya debit atau kredit? Kredit. Kredit. Tujuan dari proses closing adalah supaya saldo revenue itu jadi 0. Berarti karena revenue ini posisinya ada di sebelah kredit, perhatikan saat di closing service revenue-nya berada di debit. Tujuannya biar 10.600 kredit, kemudian kalian debit 10.600 lagi, service revenue-nya jadi 0. Nah, pertanyaannya, revenue itu harus mulai dari 0 ya ketika kalian buka buku yang baru. Kenapa? Bayangkan aja kalian buka bisnis yang minggu lalu ya, misalnya kalian buka jasa laundry, jasa aplikasi, jasa bengkel, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau revenue-nya ingin tahu revenue atau omset bulanan, katakanlah sekarang bulannya Oktober di sini. Kita ingin tahu ya, kita close. Oktober itu pendapatan kita 10.600. Nanti kalau November ya mulai dari nol lagi, biar tahu pendapatan bulan November saja itu berapa. Itu tujuannya closing ya. Nggak lucu kan kalau kita punya perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 misalnya, terus kita akumulasikan revenue-nya, nggak pernah mulai dari nol, terus begitu ditanya hari ini, revenue-nya berapa? Kita jawab 1 miliar. Tapi 1 miliar itu dari tahun 2000, kan nggak mungkin seperti itu juga. Makanya butuh di closing, butuh disekat-sekat. Closingnya bisa bulanan, bisa tahunan, seperlunya perusahaan. Kalau di sini contohnya bulanan ya. Jadi nanti ini menggambarkan revenue bulan Oktober saja. November mulai dari nol. Nah, itu tujuannya akun-akun temporer di closing. Yang di closing hanya ada 4. Pertama sudah kita selesaikan, namanya revenue. Revenue to income summary. Apa itu income summary? Ikhtisar laba rugi, ya kenali sebentar aja, dia dipinjam sebentar aja, hanya untuk proses closing sebentar, lalu dirinya sendiri lenyap. Kita ke akun jurnal berikutnya yaitu expense. Teman-teman temukan expense. Ingat, expense itu harus dipisah-pisah, nggak boleh digabung jadi satu. Ada yang sudah menemukan apa contoh expense yang ada di sini? Kalian lihat layar masing-masing. Ketemu apa di sana? Contoh expense-nya apa saja? Supplies expense. Coba sebut, berapa angkanya supplies expense? 1.500. Betul, supplies expense, anjurannya ambil angka itu selalu dari adjusted trial balance ya.
Jangan dari yang trial balance awal. Yang trial balance awal itu belum ada jurnal penyesuaiannya. Lanjut lagi, ada apa lagi? Selain supplies expense 1.500, ada apa lagi yang kalian temukan? Insurance Banyak loh. expense. Berapa? 50. Betul. Ada apa lagi selain insurance expense 50? Depreciation. Bagus. Ada depreciation expense 40. Lalu? Interest expense. Bagus. Interest expense 50. Ada lagi di atas, teman-teman, di bagian sini. Sudah ketemu? Salary and wages expense. Berapa itu? Salary and wages expense-nya sebesar 5.200. betul. Pakai angka yang adjusted trial balance ya. Kalau 4.000 itu nanti kurang teliti karena ada jurnal penyesuaian yang ada hubungannya sama expense. Nah, itu berubah angkanya. Oke. Berarti selesai ya. Expense-nya sudah kalian temukan satu-satu. Ini yang sudah kalian mention semua. Oh, yang tadi belum rent expense, teman-teman. Di depan itu berarti ada rent expense. Di sini ada, sudah ketemukah kalian? Oh ini, rent expense 900. Expense itu saldo normalnya, debit. Kita tujuannya mau nol kan. Nah, makanya expense-nya dipindah di kredit semua. Terhadap akun apa? Debitnya namanya income summary. 2, sudah selesai ya dari 4. Yang ketiga, income summary itu sendiri silakan teman-teman hitung saldo akhirnya. Tadi muncul di kredit 10.600, kemudian 7.740 di debit, berarti income summary saldonya 2.860 di kredit. Nah, akun berikutnya yang harus di closing, yang harus jadi 0, ya dia sendiri, income summary itu sendiri. Berarti 2.860 kredit kan, biar jadi 0 income summary-nya di debit atau di kredit waktu closing? Berarti waktu closing income summary-nya harus berada di sebelah debit. Nah ini, income summary to owner's capital. Ini menunjukkan hal yang bagus ya teman-teman. Selisihnya revenue sama expense 2.860 sebenarnya itu merupakan net income-nya perusahaan. Kalau kalian mau buktikan lagi, ketika membuat laporan laba rugi, income statement, nah 2.860 itu net income-nya. Selisih dari revenue sama expense, kita pinjam akun sementara yang kita namakan income summary atau ikhtisar laba rugi. Terus owner's capital, kalian masih ingat kah? Owner's capital itu equity, bagian dari modal. Kalau dia bertambah di kredit, wah itu berarti bagus. Berarti perusahaan ini mengalami keuntungan sehingga modal perusahaannya bertambah. Nah, kalau kalian menemukan suatu case yang sebaliknya, ketika jurnalnya owner's capital to income summary, itu muncul ketika soal yang revenue-nya kecil, expense-nya banyak, itu berarti perusahaannya rugi. Owner's capital, modalnya berkurang di debit, income summary-nya di kredit. Begitu. Jadi untuk jurnal yang revenue, pasti begini. Expense, pasti begini. Tapi kalau yang jurnal ketiga tentang income summary, lihat dulu posisi case-nya ya. Kalau untung, income summary itu owner's capital. Kalau rugi atau net loss, berarti owner's capital to income summary. Terakhir, yang di closing adalah drawing atau withdrawal atau prepay. Temukan di sini. Owner's drawing-nya 500. Drawing itu saldo normalnya debit. Nah, kita ingin nolkan juga berarti pindah kredit. Lawannya capital. Jadi modalnya berkurang gara-gara di drawing. Nah, akun-akun yang tadi kita sebutkan, revenue itu harus menunjukkan pendapatan periode itu. Misalnya bulanan ya pendapatan bulan itu aja. Expense juga jangan ditumpuk-tumpuk dari perusahaan pertama kali buka. Tapi kalau kita bicaranya bulanan ya bulanan itu aja. Berapa beban listriknya bulan itu, berapa beban gajinya bulan itu. Nah, terus termasuk laba rugi. Kita ingin tahunya laba bulan itu aja, bukan laba dari pertama kali berdirinya perusahaan. Drawing juga gitu. Kita ingin tahu bulan itu aset yang diambil buat kepentingan pribadinya berapa sih buat kita analisa. Jadi ada 4 jurnal penutup. Mari kita latihan. Kita lanjutkan dari Excel kita yang tadi, teman-teman.